Para sahabat, sebangsa dan setanah air. Di dalam dunia ini, adakah manusia yang tidak pernah berbuat salah? Baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas, tidak akan ada orang yang berani mengatakan bahwa dia hidup selalu lurus. Ketika dia mengatakan itu, sudah pasti 100% dia hanya pembohong besar. Dia hanyalah seorang penipu. Yang penting adalah kita harus mampu menganalisis bahwa kita memang sudah melakukan kesalahan. Ketika kita diminta untuk memeriksa diri sendiri, ini sebuah hal yang sangat sulit. Karena bagaikan mengorek luka pada diri sendiri. Secara umum, biasanya kita mencoba membela diri dengan mengaburkan analisis kita, kemudian menghasilkan kambing hitam. Tetapi, bagi orang yang sejak dia mulai belajar menjadi manusia yang utuh, biasanya dia menanamkan integritas di dalam dirinya sendiri. Inilah yang membuat seseorang berhasil menjadi manusia yang utuh. Capaiannya ini diakui mata orang lain secara universal dan menimbulkan rasa respek. Ketika rasa respek universal ini luntur, maka sebenarnya inilah tandanya bahwa kita sudah melakukan sebuah tindakan yang salah. Bagaikan kapal besar yang mana semua awak memberi info tentang posisi kapal, agar sang nahkoda bisa mengarahkan kapal ke arah yang akan dituju. Sang nahkoda akan mengolah segala informasi dan harus mengeluarkan perintah yang tepat bagi jurumudi. Memanglah, output terakhir adalah apa yang terucap dari mulut seorang nahkoda. Artinya, keputusan salah dan benarnya sebuah perintah adalah dari nahkoda. Yang tidak kalah penting dari semua itu, bagaimana menyikapi perbuatan kita yang salah itu. Secara normal dan nalar sehat, bila kesalahan kita memberi efek bagi orang lain, sewajarnya lah kita memohon maaf. Para sahabat, sebangsa dan setanah air, siapakah di antara saudara semua yang tidak mengenal seorang Surya Paloh? Mungkin hanya balita yang tidak mengenal Abang Surya Paloh. Saya memanggilnya Abang karena memang saya masih memiliki rasa hormat padanya. Di samping memang dia lebih tua dari saya. Rasa hormat saya ini timbul sejak dia mendirikan Nasdem dengan slogan restorasi. Saya sangat sependapat dengan Bang Paloh. Memang negara kita ini harus mengembalikan dignitinya, wibawanya di mata dunia. Sebagaimana dulu ditanamkan Soekarno, digniti yang hancur lebur di zaman Soeharto. Sehingga negara kita ini dicap negara paling negatif hampir dalam segalanya. Saya mengatakan sependapat dengan Bang Surya Paloh dalam hal restorasi. Karena saya yakin kepala Bang Paloh dan kepala saya pasti mengartikan hal yang sama pada saat itu. Sampai pada suatu ketika Nasdem bermanuver dengan mencalonkan Anies Baswedan yang syarat dengan aroma negatif. Saya tidak anti kepada siapapun, tetapi saya sangat peduli pada keutuhan NKRI dan kesinambungan pembangunan. Dan isi kepala saya ini diamini oleh banyak kepala yang lain yang sevisi dan semisi. Dan ini terlihat dari banyaknya penolakan terhadap Anies, termasuk di kalangan Nasdem sendiri. Para sahabat yang saya hormati, fenomena Anies Baswedan ini sungguh membuat aneh dan mengacak-acak
cara berpikir sehat dari orang kebanyakan. Bagi saya dan mungkin banyak orang lagi, tidak ada sebuah dasar apapun, baik secara teori, secara empirik, dan kesemuanya itu didukung oleh track record yang dapat dipakai untuk membenarkan apa yang telah dilakukannya. Sekali lagi harus saya katakan tegas, saya tidak mengenal Anies. Sebenarnya, proses mengenali seseorang dapat kita lakukan melalui segala tindak tanduk, perbuatan, kata-kata, integritas, dan banyak parameter lain yang dapat dipakai untuk menilai seseorang. Bahkan ada orang tertentu yang bisa dinilai secara sekilas hanya dengan mendengar apa yang keluar dari mulutnya, konsisten atau tidak. Sebagai contoh, penolakan seseorang terhadap Amerika, terhadap asing dan asing, pembangunan benda mati, terhadap bla 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 bla, sangat banyak. Tidak perlu saya sebut seluruhnya, karena menghabiskan waktu dan membuat kesehatan menurun, diakibatkan tekanan darah yang naik. Mata kita dengan mudah melihat sedemikian banyak kemunafikan yang muncul, yang mungkin inilah yang pertama sekali terjadi di dunia ini yang pernah dilakukan orang, yang pasti tidak akan dicatat di rekor muri, entahlah nanti di Guinness Book of Record. Kuncinya sebenarnya bisa kita katakan terlalu berani bila seseorang memposisikan dirinya sebagai antitesa Jokowi. Artinya, dia melawan 73% penduduk Indonesia. Itu perbuatan yang terlalu mengagulkan diri sendiri. Kalau mata saya, lebih tepat saya katakan sebagai antitesa dari mulutnya sendiri. Para sahabat sebangsa dan setanah air, apakah Bang Surya Paloh tidak mengetahui ini semua? Apakah Bang Surya Paloh tidak menyadari konsekuensi ini semua? Itu sebuah hal yang mustahil. Surya Paloh terlalu besar untuk tidak mengetahui itu semua. Artinya, dia dalam kesadaran memilih jalan. Apakah Bang Surya membuat keputusan karena faktor agama? Saya tidak percaya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyalurkan romantisme agama, tetapi tidak melalui partai politik. Agama yang suci tidak bisa kita seret ke pola berpolitik kita yang kotor. Ini sangat disadari Bang Surya Paloh. Karena itulah dia memilih nama Partai Nasional Demokrat. Keberagaman menjadi ciri partainya, yang mungkin tidak disadari Bang Paloh bahwa dia merasa yakin mampu mengendalikan antitesa bila jadi presiden. Kalau ini ada di dalam benak Bang Paloh, saya jamin 100% Bang Paloh akan gagal. Seharusnya sebagai seorang dedengkot pengusaha, pikiran seperti ini jangan pernah muncul di dalam otaknya. Dari seluruh track record antitesa, bila dibuka file satu persatu, dia sangat konsisten pada ketidakkonsistenannya. Artinya, kembali saya ulang, dia adalah antitesa dari mulutnya sendiri. Dan antitesa ini berada di dalam dunianya sendiri, mendapat euforia dari situasi yang tercipta. Banyak orang yang seharusnya merasa berdosa dengan memposisikan antitesa menjadi seperti ini, membuat dia berada di dalam dunia yang semu. Situasi yang dialami antitesa seperti ini membuat saya secara jujur sangat terenyuh. Hendak sampai kapan? Harus ada upaya untuk membumikannya kembali, agar yang bersangkutan sadar bahwa matahari masih terbit di timur dan tenggelam di barat.
Para sahabat yang saya hormati, proses politik sudah menjadi pilihan kita di dalam memilih calon-calon untuk dewan, pejabat daerah, sampai ke presiden. Untuk itulah, pembinaan partai dan pendanaan partai harus dipikirkan negara. Dengan demikian, akan diperoleh kader yang baik dan memiliki harga diri. Di samping itu, akan memungkinkan kader untuk mau memeriksa partainya agar tidak menjadi sebuah perusahaan. Semua partai harus berkiblat ke visi dan misi bernegara. Kedepannya, semua kader sadar dan mau mengkoreksi partainya sendiri, sehingga tidak terjadi ada kader yang terpuruk di pojok partai tanpa bisa berbuat apa-apa. Ataupun dia tetap mau bersuara sekalipun bertentangan dengan hati nuraninya. Ini disebabkan karena pemimpin partai dan sebagian kader menanti dan melihat wait and see kemana angin politik bertiup. Karena mereka semua menggantungkan karirnya hanya pada calon yang memiliki elektabilitas sekalipun tidak berintegritas. Sungguh sangat mengenaskan. Ternyata hanya gerombolan manusia-manusia yang tidak memiliki pendirian atau harga diri. Sebenarnya, mereka juga hidup di dalam dunia maya dan memiliki pemikiran bahwa kelak capres yang tanpa integritas yang didukung partainya itu dapat dirubah. Bagaimana mungkin merubah sebuah dunia maya yang dinikmati seseorang, sementara kita juga berada di dalamnya? Mata sehat para kader partai harus tetap terbuka seterang mungkin. Para sahabat sebangsa dan setanah air, dari sedikit hal yang saya paparkan ini, saya sangat yakin sebagian besar dipahami Abang Dapalo. Sebagai pengusaha sukses, pasti selalu berada di dunia nyata. Memanglah, sesekali kita juga perlu melakukan prediksi dan kalau perlu melalui proses iterasi. Semua itu adalah solusi-solusi alternatif yang harus dikawinkan dengan visi misi negara. Semua harus bisa diterima di dalam keberagaman masyarakat karena end usernya adalah rakyat. Kita tidak perlu sungkan melihat sebuah realita di depan mata kita yang sulit kita tembus. Bila realita itu menyenangkan masyarakat dan disupport masyarakat, tidak ada salahnya kita menjadi bagian dari itu kembali. Jangan menjadi partai yang berslogan anti korupsi, tetapi hampir seluruh pucuk pimpinan melakukan korupsi. Dan yang menambah duka rakyat, tidak pernah memohon maaf ke rakyat. Sebagai sebuah kapal besar, memanglah seorang nakoda memerlukan banyak informasi tentang posisi kapal serta geografis pelabuhan yang akan dituju. Bahkan terkadang kita perlu melihat posisi kapal dengan menatap langit, karena langit tidak pernah berbohong. Langit akan memberi bintang untuk menggambarkan posisi kapal dan pelabuhan yang tepat. Carilah awak kapal yang benar-benar mengerti tentang kapal, lautan, dan pelabuhan tujuan. Sekalipun mereka berteriak dalam badai untuk menyelamatkan kapal, dengarkanlah itu, karena bisa jadi ada batu karang di hadapan yang akan menenggelamkan kapal. Pisahkan awak kapal yang emas dan loyang. Yang loyang, buanglah ke laut. Karena kebenaran hanya muncul dari awak kapal yang berhati emas. Salam, majulah Indonesia.